Fakta mengerikan di balik tembok ratapan Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang insya Allah dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tembok ratapan, atau dikenal juga sebagai Western Wall atau Al-Buraq Wall, adalah salah satu situs paling ikonik bagi umat Yahudi yang terletak di kawasan kota tua Yerusalem. Bagi orang Yahudi, ini dianggap sebagai sisa terakhir dari bait suci yang pernah berdiri di tempat itu. Namun di balik dinding batu yang tampak sunyi dan sakral tersebut, tersimpan kisah panjang yang mengandung luka sejarah, penindasan, dan konflik berdarah yang mengerikan, terutama dari sudut pandang umat Islam. Tembok ini berada sangat dekat dengan kawasan Haram Al-Sharif, yang di dalamnya terdapat dua situs tersuci Islam setelah Mekah dan Madinah, Masjid Al-Aqsa dan Qubbah Asy-Shakhrah, Dome of the Rock. Menurut keyakinan Islam, tempat itu adalah lokasi Isra Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit dari batu yang kini berada di bawah Qubbah Asy-Shakhrah. Oleh karena itu, kawasan ini menjadi titik paling sensitif dalam konflik panjang antara Zionisme dan Islam. Apa yang membuat tembok ini mengerikan bukan karena struktur fisiknya, tetapi karena simbolismenya dalam proyek besar Zionisme yang berusaha menancapkan klaim absolut atas Yerusalem. Dalam sejarah modern, pendudukan Israel atas Yerusalem Timur sejak tahun 1967 telah menyebabkan berbagai kekejaman, termasuk pengusiran warga Palestina, perusakan rumah-rumah, serta pembatasan hak beribadah umat Muslim di Al-Aqsa. Tembok ratapan menjadi semacam benteng pembenaran religius dari penjajahan yang masih berlangsung hingga hari ini. Lebih mengerikan lagi, pembangunan terowongan bawah tanah di sekitar dan di bawah tembok ratapan yang dilakukan secara diam-diam telah melemahkan struktur pondasi Masjid Al-Aqsa. Banyak arkeolog dan aktivis Palestina mengungkapkan bahwa tindakan ini sengaja dilakukan untuk membuat fondasi Al-Aqsa runtuh dari bawah, agar dapat dibangun kembali bait suci Yahudi, Third Temple. Ini bukan lagi soal sejarah, tapi soal rencana jangka panjang yang bisa memicu perang suci. Dalam pandangan Islam, tindakan tersebut bukan hanya penindasan terhadap tanah suci, tapi bentuk penghinaan terhadap agama dan simbol-simbol kemuliaan yang telah dijaga sejak zaman para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ini menjadi pengingat bahwa tempat itu bukan milik satu kaum, tapi milik seluruh umat Islam. Banyak yang tidak tahu bahwa Yahudi Ortodoks yang taat pada masa lampau justru menolak proyek Bait Suci ketiga karena mereka meyakini bahwa pembangunan itu hanya bisa dilakukan oleh tangan Tuhan langsung, bukan oleh gerakan politik manusia. Namun, kelompok Zionis mengabaikan pandangan ini dan menjadikan situs itu sebagai alat untuk membakar semangat nasionalisme agama yang ekstrim. Yang lebih ironis, di balik ratapan yang dilakukan orang Yahudi di tembok itu, terdapat upaya sistematis untuk merampas hak rakyat Palestina. Mereka menangis untuk masa lalu mereka, tapi menutup mata terhadap penderitaan yang mereka ciptakan di masa kini. Tembok itu menjadi simbol kesedihan palsu yang menutupi kerakusan atas tanah dan kehormatan umat lain. Bagi Muslim, mempertahankan Al-Aqsa bukan hanya soal geopolitik, tapi kewajiban keimanan. Rasulullah SAW bersabda, tidak dikerahkan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, membela kehormatan Al-Aqsa adalah bagian dari membela kehormatan Islam itu sendiri. Kesimpulan. Pertama, tembok ratapan bukan sekadar tembok bersejarah, tetapi simbol ambisi kekuasaan dan manipulasi agama dalam proyek Zionisme modern yang merampas hak rakyat Palestina. Kedua, fakta mengerikan yang tersembunyi di baliknya termasuk proyek bawah tanah yang mengancam fondasi Masjid Al-Aqsa, serta pembenaran teologis palsu yang menutupi agenda penjajahan. Ketiga, Islam melihat kawasan tersebut sebagai tanah suci yang diberkahi dan wajib dijaga oleh umat Muslim dari segala bentuk penodaan dan perampasan. Keempat,
Propaganda kesedihan yang ditampilkan di tembok ratapan kerap menutupi kenyataan bahwa pihak yang meratap juga merupakan pelaku penindasan atas kesucian tempat ibadah lain dan atas rakyat yang tertindas. Kelima, umat Islam harus melek sejarah, sadar politik, dan tetap teguh membela kehormatan Masjid Al-Aqsa, bukan dengan kebencian membabi buta, tetapi dengan ilmu, doa, kesatuan, dan perjuangan yang konsisten. Karena ini bukan sekadar konflik tanah, melainkan ujian iman. Terima kasih banyak sudah menyimak kisah Islami penuh hikmah ini hingga akhir. Semoga setiap pelajaran yang kita petik bisa menjadi bekal berharga dalam menjalani kehidupan. Kami berkomitmen untuk terus menyajikan konten-konten inspiratif yang mencerahkan hati dan pikiran Anda, membawa Anda lebih dekat pada ajaran Islam yang indah. Agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan, pastikan untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah video terbaru. Mari terus belajar dan mengambil ibrah dari setiap kisah, bersama-sama meraih keberkahan.